Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." Saya Marisa. Saya ingin menceritakan kesaksian saya berumur saya 15 tahun, Bapak Ibu terkasih. Saya seorang Melayu, biasanya orang Melayu sangat fanatik, Bapak Ibu terkasih. Saya 8 bersaudara, saya anak keempat yang perempuan. Latar belakang saya sekolah nggak tamat, Bapak Ibu terkasih, hanya sekolah 1 SD. Kenapa saya bisa sekolah hanya 1 SD? Itu biasalah kan kalau tinggal di kampung gitu, umur saya itu 10 tahun itu baru bisa masuk sekolah. Karena itu pun karena saya paksa orang tua, saya bilang seperti ini, "Mah, kenapa saya nggak sekolah? Umur saya sudah 10 tahun. Oh, belum cukup umurmu," katanya. Oh, saya bilang seperti itu. Padahal banyak anak-anak yang sekolah. Itu karena saya rindu, Bapak Ibu terkasih. Nyatanya karena saya paksa orang tua, saya masuk sekolah berumur 10 tahun. Kayaknya umur 10 tahun itu kelas 1 SD saya sangat besar gitu ya, malu gitu. Apalagi nanti mau kelas 2, kelas 6, mungkin saya malu. Jadi kelas 1 saya umur 10 tahun mau masuk kelas 2, saya berhenti sekolah karena orang tua pindah ke kota lain, jadi saya berhenti sekolah. Itu saya kelas 1 SD sama sekali belum pandai baca, Bapak Saudara terkasih. Belum pandai baca. Jadi umur kelas 1 SD itu saya nggak pandai baca, jadi saya ngambil keputusan minta sama orang tua, udah kamu nggak usah sekolah SD, nggak masalah, yang penting kamu sekolah seperti sekolah ngaji, Bapak Ibu Saudara kasih, berbahasa Arab. Itu pun karena saya malu juga, karena saya sudah besar, saya sekolah saya mungkin saya nggak mau, saya bilang sama orang tua saya nggak mau sekolah lagi, karena saya sudah besar, saya bilang, ya sudah kamu kerja saja gitu. Itu umur saya 15 tahun, saya hidup mandiri dan bekerja, bantu orang tua gitu. Orang tua kerjanya rumah tangga ya, seperti bantu-bantu orang cuci baju, saya pun ikut di situ gitu, bantu orang tua di kota lain gitu. Jadi saya karena umur 15 tahun, orang tua bilang seperti ini, mungkin kamu harus ikut saya terus, jadi kamu cari kerja yang lain saja. Jadi saya coba kerja lain untuk kerja konveksi, umur 15 tahun saya sudah kerja konveksi, Bapak Saudara terkasih. Udah saat itu saya bekerja konveksi, saya itu diajarkan, biasanya orang Melayu kan sangat fanatik itu. Kami semuanya di situ harus pakai hijab gitu. Saya termasuk, saya pakai hijab, umur 15 tahun, saya pakai hijab dan saya di sekolah ngaji itu harus belajar sholat gitu, Bapak terkasih. Saya sholat, saya pengen di saat saya sholat itu bilang seperti ini, kalau berdoa, ya Allah, saya bilang seperti itu, engkau itu seperti apa sih bentuknya gitu ya, seperti apa Allah itu bentuknya gitu, saya pengen lihat, saya bilang seperti itu. Setiap hari saya penasaran seperti itu, Bapak Saudara terkasih. Saya coba, udah setiap sholat, saya pergi keluar, saya selalu menatap ke atas, ke langit. Saya pandang langit, Tuhan itu seperti apa ya, saya bilang seperti itu. Jadi itu pikiran saya selalu menghayal seperti ini. Saya pengen itu kalau memuji Tuhan, pengen bagaimana saya itu pengen memuji Tuhan ya, saya bilang seperti itu dalam diri saya, karena saya seorang penasaran gitu, Bapak. Itu umur 15 tahun saya sudah penasaran terus. Dan setelah itu saya bekerja, saya datangi bekerja dan pulang sore. Kalau udah tidur malam itu saya itu didatangi mimpi cahaya datang terus hilang gitu. Itu yang pertama. Besok yang hari kedua saya mimpi juga cahaya itu datang dan terus hilang. Jadi saya penasaran, kenapa 2 hari terturut saya mimpi cahaya terus, saya bilang seperti itu. Udah saya abaikan. Jadi besoknya pukul jam 5 sore saya duduk di ruang tamu, saya lihat cahaya dari atas turun ke kamar. Jadi saya kejar cahaya itu, saya lihat cahaya itu nggak ada. Oh ini apa ya, saya bilang. Cahaya ini kok terus datang sampai ketiga, saya bilang seperti itu sama diri saya. Tapi saya nggak kasih tahu sama orang tua. Gitu. Hari keempat, pukul jam 12 malam, saya belum tidur, masih tiduran. Cahaya itu juga datang.
Di awan-awan saya dilihat di kamar saya itu saya itu berada di awan-awan saya lihat, tertutup awan-awan saya lihat saya itu menjadi manusia, saya lihat itu Tuhan Yesus pakai baju jubah putih, rambutnya itu keperak-perakan, wajahnya itu enggak terlukiskan, Bapak Ibu yang terkasih. Wajahnya sangat luar biasa. Kalau saya bisa gambarkan dari saya bisa saya rasakan. Tapi nggak bisa saya lukiskan seperti apa itu Tuhan. Tapi saya bisa rasakan, tapi saya bisa uh, wajahnya itu seperti apa gitu. Hanya saya yang tahu sama Tuhan, tapi nggak bisa digambarkan. Sangat luar biasa. Tertutup awan-awan, saya lihat itu Tuhan Yesus gitu. Dan setelah itu Tuhan Yesus berkata, tangannya seperti ini, jangan takut. Seperti itu langsung hilang. Seperti itu Tuhan langsung hilang, saya terkejut. Ini tanda apa? Saya bilang seperti itu. Jadi pukul jam 1 sama sekali saya nggak tenang, sampai paginya saya juga mulai nggak tenang, ini tanda apa gitu saya. Jadi udah pukul jam 7 pagi, saya pergi kerja, saya jumpa teman saya yang Kristen, saya bilang seperti ini. Saya tadi malam didatangi Tuhan klien, saya bilang, Tuhan kami katanya, seperti apa sih bentuknya katanya. Saya bilang gini, saya datang cahaya lalu jadi manusia, saya lihat itu Tuhan klien, saya bilang seperti itu. Oh itu berarti kamu lihat Tuhan Yesus katanya. Udah itu saya penasaran gini, saya itu nggak tahu baca, terima kasih. Tapi saya berani minjam Alkitab sama teman saya. Cobalah pinjam Alkitabmu, saya bilang. Padahal Alkitabnya sangat kecil, kayaknya tulisannya sangat kecil, Bapak Ibu terkasih. Saya coba baca, saya baca itu di angkot gitu ya. Saya lihat, saya buka Kejadian 1 ayat 1. Nah, kenapa saya itu bisa ngeja Alkitab? Ternyata Kejadian 1 tentang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saya terlebih tertarik lagi. Oh, saya suka ini, saya bilang seperti itu. Ya, sampai tempat tujuan saya bekerja, kan itu kan biasa Muslim semua. Saya simpan di tas. Sorenya saya baca lagi. Setiap hari saya baca seperti itu. Ternyatanya saya ketahuan bikin orang tua saya orang tua saya melihat saya itu berdoa seperti orang Kristen di kamar. Padahal sama sekali saya tidak pernah berdoa seperti orang Kristen di kamar. Orang tua saya lihat saya seperti itu. Ternyata foto saya di dompet itu orang tua ambil untuk pergi tempat dukun gitu. Untuk biar supaya itu jangan saya berdoa seperti orang Kristen, Bapak Ibu terkasih. Ternyatanya orang tua saya ini pergi ke sana berdukun untuk membawa air agar saya minum. Nyatanya adik saya ini masih tahu sama saya, kakak air itu sudah kami bawa ke dukun tadi untuk kakak jangan minum katanya. Oh enggak apa-apa, saya bilang seperti itu. Udah setelah itu saya hari Minggu saya itu coba cari gereja, teman saya ngajak saya gereja. Saya pergi gereja pukul jam 7 sore, saya pergi gereja, pulangnya jam 9, saat itu saya gereja itu masuk dalam gereja, di saat itu saya dengar khotbah firman Tuhan itu sangat luar biasa, Bapak terkasih. Itu setelah saya dengar khotbahnya ada perjamuan kudus. Tentang perjamuan kudus ini, barang siapa makan dagingku, minum darahku, aku telah bersatu dengannya, aku telah bersatu dengan dirinya katanya. Setelah ada dosa sudah ditebuskan dengan darah Yesus, segala tipu daya iblis tidak berkuasa atas setan apapun karena ada darah Yesus. Jadi saya coba minum itu, Bapak Ibu terkasih, saya minum sampai pulang saya ke rumah, orang tua saya nanya lagi, kamu dari mana? Oh saya jumpa teman, saya bilang seperti itu sama orang tua, jangan sampai saya ketahuan beribadah. Udah itu besok kehariannya itu mama saya terus ngasih saya minuman, tapi minuman itu santet itu tidak berlaku sama saya, tidak bisa kena. Bapak sudah kasih karena saya percaya darah Yesus dan bahwa darah Yesus telah menyucikan saya. Bapak sudah terkasih, ada kuasa darah Yesus. Jadi jadi saya lalui seperti itu terus, lalui seperti itu. Dan orang tua saya ketahuan saya baca Alkitab. Saya pulang ke rumah, saya lihat foto-foto saya itu sudah dibuang. Foto saya pakai hijab, sudah dibuang. Saya itu pakai hijab, tapi saya coba buka perlahan-lahan hijab saya. Ketahuan, apalagi saya buka hijab, jadi orang tua semakin curiga bahwa saya mendalami firman Tuhan dan percaya Yesus, Bapak terkasih. Terus setelah itu saya abaikan, saya nggak peduli. Saya nggak peduli, Bapak Saudara terkasih. Saat itu saya merasakan seperti ini. Oh, saya harus mengambil keputusan gitu.
untuk percaya Yesus gitu. Jadi saya pergi bekerja dan pulang lagi sore, saya lihat itu bahwa orang tua ada merencana sesuatu sama saya, cuma saya abaikan saja, Bapak Ibu terkasih. Saya coba lagi pergi. Begitu juga selalu setiap hari saya mengalami hal yang seperti itu, orang tua selalu marah-marah bahwa saya itu percaya firman Tuhan. Dan setelah itu adik saya ini punya rencana sama saya, ada sesuatu rencana mereka itu untuk membawa saya ke rehabilitasi. Tapi kalau udah saya pulang malam itu jam-jam 7 pulang bekerja, saya itu nggak tenang tidur di rumah karena orang tua itu selalu merepet terus gitu bahwa saya itu sudah katanya bilang seperti ini. Itulah dia semenjak sering baca Alkitab mereka katanya. Tengok dia wajahnya itu udah nggak ada lagi bersinar lagi seperti orang-orang yang muslim atau apa. Lalu air sholat itu kan kalau kita ngambil air wudhu bercahaya katanya. Jadi saya sudah nggak percaya lagi gitu Bapak Ibu terkasih. Cuma saya sedih, orang tua saya berkata seperti ini gitu. Jadi pukul jam 5, jadi saya nggak tidur. Jadi saya pukul jam 5 pagi saya coba keluar untuk menenangkan diri ke taman, itu saya berani itu. Saya dulu pemberani, biarpun saya umur 15 tahun, tapi saya berani untuk pergi gitu, keluar dari rumah jam 5 pagi. Saya merenungkan diri, ternyatanya mama saya mencari saya nggak ada di kamar. Dia pergi dia jam 7 untuk menjumpai teman saya yang sering saya ajak ngobrol. Dibilang seperti ini, kamu ada nggak jumpa Isa? Enggak Bu, saya nggak pernah jumpa dia kata. Soalnya dia dari tadi jam 5 pagi dia nggak ada di kamar gitu bilang gitu. Cuma saya harus pulang gitu ya. Pulang saya jam 10 pagi, saya jumpa teman saya bilang gini, kamu harus pulang. Nanti kalau orang tuamu marah dirimu katanya. Enggak, saya belum bisa mau pulang karena saya nggak tenang. Saya di rumah saya bilang seperti itu. Kamu harus pulang katanya. Ternyata saya pulang. Saya pulang sore, kira pukul jam 5 sore saya pulang ke rumah. Biasanya kalau saya pulang ke rumah orang tua saya itu merepet, lalu ini orang tua saya sangat baik gitu ya, sambutannya sangat baik, diam gitu. Adik-adik saya pun diam, kayak nggak ada masalah kejadian. Jadi saya curiga, mereka ini kok tumben ya, kok baik sama saya. Mereka ini kayak punya ada rencana sesuatu gitu. Tapi saya abaikan seperti itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ternyatanya abang saya nomor 2 mengajak saya seperti ini. Di rumah kan panggilan saya Isa. Isa katanya, ayo jalan sama abang yuk untuk pergi yuk katanya bilang. Enggak lah saya harus di rumah saya bilang. Enggak, ayo kita pergi yuk. Enggak, saya harus di rumah saya bilang seperti itu. Kira pukul jam 7:30 saya keluar dari rumah untuk beli jajanan gitu ya. Saya lihat saudara saya ini datang ke rumah, ada 4 orang turun dari mobil, termasuk uak saya Ustadz gitu ya, turun dari mobil, masuk ke rumah, jadi saya pulang. Saya bilang sama teman saya gini, itu kayaknya orang tua saya datang loh, saudara-saudara saya, jangan kamu itu dibawa. Gitu. Saya bilang gini, kamu nggak takut katanya? Enggak, saya nggak takut, sekalipun mereka bawa saya, ngapain harus saya takut? Kan ada Tuhan Yesus sama diri saya ngapain takut? Saya bilang seperti itu. Jadi saya berani kali berkata seperti itu. Ya saya pulang ke rumah, mereka ini salah nangkap orang, ditangkapnya kakak saya, karena saya mirip sama kakak saya, ditangkapnya kakak saya. Jadi abang ipar saya marah sama saudara saya ini, wah kau nangkap istriku, ini kan istriku. Loh, yang mana namanya Isa? Oh ini yang sebelahnya, kata. Oh mereka langsung nangkap aku, suruh aku masuk ke rumah, aku nggak mau masuk. Aku bilang seperti ini kan rumahku, kapan saja aku bisa masuk, saya bilang seperti itu. Nyatanya aku dipaksa untuk ke rumah, jadi orang tua narik mama, pokoknya kamu harus pulang hari ini. Loh, aku sakit apa? Enggak, kamu harus berobat. Loh, aku sakit apa? Aku bukan orang yang sakit, harus kalian obati. Enggak, kamu harus berobat. Saya nolak gitu Bapak Saudara terkasih, saya tolak, abang saya mukul, ditumbuk saya, dipijak gitu, kakak saya hanya bisa nangis. Saya nggak mau, saya bilang, sekalipun kalian gorok leher, saya akan tidak mau pergi, saya bilang seperti itu. Enggak, kamu harus pergi. Ternyata mereka ini, uak saya sudah sediakan tali gitu, untuk mengikat saya, padahal sebelah itu orang Kristen gitu, mereka nggak bisa ngomong, mereka hanya diam saja. Saya minta bantu sama mereka, tolong saya, mereka nggak berani. Jadi uak saya bilang seperti ini kita bunuh aja. Kalau kita bunuh ini kita nggak berdosa. Daripada kita berdosa hanya gara-gara dia katanya. Kita berdosa karena dia. Bagus kita bunuh saja katanya. Saya bilang, Tuhan,
sampai bilang, tolong saya bilang gitu, tolong saya Tuhan Yesus, saya nggak sanggup, saya bilang seperti itu. Jadi mereka terus gitu kan, tapi ada Roh Kudus berkata, jangan takut, aku ada bersamamu hari ini, katanya. Tuhan, tolong saya bilang seperti itu. Ternyata mereka itu ngasih saya minuman, gitu kan, mereka sudah baca. Tapi kata Roh Kudus, minum aja, itu tidak ada apa-apanya, gitu. Minum saja. Terus saya minum air itu, nyatanya saya harus dibawa, saya harus dibawa. Nyatanya saya karena saya nggak melawan, saya nggak jadi diikat. Karena saya nggak melawan, saya harus ikut mereka. Tiba di dalam mobil itu ada 5 orang, ada 6 orang, saudara saya berempat, saya sama orang tua, ada 6 orang. Di dalam mobil itu saya kayak seperti sudah nggak sanggup. Tuhan, karena saya takut gitu. Saya takut seperti ini. Saya takut kalau saya diapa-apai sana, bagaimana saya nanti gitu. Itu umur saya itu udah menjelang 17 tahun, Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena 2 tahun saya mengalami hal yang seperti itu terus. 17 tahun saya mengalami hal yang seperti itu. Jadi orang tua saya memujuk saya, pokoknya kita sebentar aja di sana, cuma mengobatimu, kita langsung pulang nanti di kota ini. Kamu jangan melawan, katanya. Saya bilang saya nggak sanggup Tuhan. Tapi itu saya menangis terus. Tapi Tuhan berkata seperti kalau kita menangis kan orang tua kan selalu kalau kita punya anak gitu ya. Kalau anak kita itu menangis kan orang tua itu biasa memuju anaknya, membelai anaknya, bagaimana anaknya ini bisa diam gitu. Begitu juga Tuhan Yesus lakukan kepada saya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Di saat saya nangis di mobil itu, saya merasa tangan Tuhan membelai rambut saya, berkata, tenang anakku, dia menyanyikan aku, kekuatan di dalam hidupku ku dapat dalam Yesus. Itu Tuhan selalu menghiburku. Waktu saya dibawa ke kampung itu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam sampai ke kampung itu, Tuhan terus menghibur saya sehingga saya bisa tidur, Bapak Saudara terkasih. Begitu nyamannya dekat Tuhan, saya merasakan jamahan Tuhan, saya merasakan tangan Tuhan itu ada membelai rambut saya. Saya dinyanyikan seperti Nina Bobo kan, Bapak Saudara terkasih. Sampai saya tujuan ke kampung sana di rumah uak saya pikir saya lebih aman lagi. Ternyata enggak, Bapak Saudara terkasih. Saya enggak aman juga. Ternyata sampai di sana saya sudah diikuti gitu. Saya cerita, saya mau pergi kamar mandi, saya diikuti. Ternyatanya kalau saya kamar mandi, orang tua ikuti saya. Saya bilang seperti ini, masa saya harus kamar mandi, harus mama ikuti? Enggak, kamu harus saya ikuti, nanti kamu lepas, nanti kamu lari. Tuh, dari mana saya mau larinya? Saya bilang seperti itu. Masa aku mau kamar mandi, kalian ikuti, aku bilang. Ternyata mereka itu sudah sediakan air mandi untuk bunga-bunga apalah itu dimandikan. Aku harus mandi malam itu juga jam 12 malam. Aku tahu itu. Padahal itu begitu sangat luar biasanya Roh Kudus itu mengasih tahu sama kita ada sesuatu yang di air itu ada sesuatu. Itu Roh Kudus yang ngasih tahu sama saya ada sesuatu, makanya saya nggak mau mandi itu gitu. Ternyatanya ada teman saya sepupu, saudara saya sepupu itu sangat baik sama saya. Dia bilang seperti ini, kamu boleh lepas dari sini, katanya. Saya akan menunjukkan jalan keluarnya, katanya. Tapi ini melalui hutan, tapi hutannya ini dia lumpurnya itu satu selutut kita. Aku harus menempuh jalan itu gitu, pukul jam 12 malam. Sampai aku bilang, aku nggak mungkin melalui hutan, melewati lumpur seperti itu, saya bilang, untuk menunjukkan ke kota, saya nggak mau, saya bilang. Iya, itu jalan keluar untukmu, katanya. Enggak, saya nggak mau, saya bilang seperti itu. Ternyatanya saya harus melewatinya, saya bilang itu sama saudara saya. Jadi saya bilang seperti ini, Bapak Ibu terkasih, tetap saya coba tenang, tetap saya berusaha untuk tenang, Bapak Ibu terkasih, karena itu pukul jam 12 malam, saya nggak usah tidur, saya dipantau terus ke orang tua. Tiba besok paginya pukul jam 10 pagi, saya sudah dihakimi. Ternyatanya saudara-saudara sudah datang ke rumah uak saya ini untuk dihakim habis-habisan, Bapak Ibu terkasih. Saya dihakimi. Ternyatanya saudara-saudara saya ini menghakimi seperti ini. Kamu jauh beda ya, katanya. Dulu waktu kamu muslim, waktu kau pakai hijab, wajahmu sangat cantik, bersinar, ada sinaran itu.
ternyata kamu sudah percaya Alkitab, percaya Yesus itu, yang tiang jemuran itu katanya. Ternyata kamu udah sangat jelek, sangat luar biasa. Kamu ini pantasnya diludahi katanya. Sampai saya bilang seperti itu. Tapi ada Roh Kudus bilang seperti ini. Kamu jangan melawannya katanya. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan katanya. Berdoa bagi untuk mereka. Tuhan Yesus saya bilang gitu. Sebelum kamu dianiaya, aku sudah dianiaya duluan. Itu suara Tuhan kata seperti itu. Saya nggak mau berkata sepatah apapun sama keluarga saya nggak mau. Saya tetap diam. Saya dicaci. Kamu cocoknya diludahi katanya. Tengok wajahmu sangat jelek sekali. Sampai saya bilang gitu. Saya bilang, saya harus diam. Roh Kudus terus diam. Jangan kamu lawan seperti itu. Karena mereka nggak tahu katanya. Jadi, saudara saya ini, kalau kamu masih juga percaya, Alkitab masih kamu percaya, Yesus itu, kamu nggak bisa pulang dari sini katanya. Kamu pilih mana? Kalau enggak, saya pasung katanya. Hati saya, Tuhan, saya bilang gitu, tolong saya bilang, kayaknya aku nggak sanggup seperti ini, apalagi dengar saya akan dipasung seperti itu, Bapak Saudara terkasih. Orang tua diam saja, bapak saya diam saja, saya pandang orang tua saya, aku bilang, Mama kok biarkan aku seperti ini, aku dipukuli, pokoknya aku udah serahkan dirimu sama saudaraku, ya Mama, aku bilang gitu. Mama kok tega, aku sampai saya nangis. Mama kok tega ya? Saya bilang, Mama tega, mau aku seperti ini. Semalam kalian sudah pukul aku, sekarang kalian mau nganiaya aku juga. Aku bilang, aku harus pulang dari sini. Aku nggak mau tinggal di sini. Saya bilang, nggak, kamu harus. Pokoknya kita belum selesai katanya. Tuhan, saya bilang seperti itu. Apa juga akan terjadi? Saya bilang gitu. Ya ada suara Roh Kudus. Kamu jangan takut katanya. Pokoknya apa yang mereka lakukan, saya tahu. Padahal itu bukan saya, tapi Roh Kudus yang masih tahu sama saya. Kira pukul jam 1 siang, ada yang datang. Pas saya itu dikurung di rumah, saya buka pintu, ternyata ada seorang kiai datang sama saya, mencari saya. Saya bilang ini, Bapak mencari siapa? Bisa katanya. Oh, saya sendiri, saya bilang seperti itu. Oh, bukan nanti malam Bapak kan harus mengobati saya bilang seperti itu. Enggak, bukan saya mengobatimu katanya. Enggak katanya. Tapi Bapak itu langsung pergi, kiai itu langsung pergi. Jadi saya 2 hari nggak makan, Bapak Saudara terkasih, saya nggak makan. Saya nggak makan, Bapak Saudara terkasih. Cuma minum aja itu pun saya nggak bisa minum gitu. Karena diri saya udah mulai nggak tenang, udah mulai gelisah, saya takut gitu. Saya nggak bisa makan, nggak bisa minum. Itu hari kedua saya harus jalani. Tiba hari pukul jam 5 sore itu ada seorang uak saya, dia pergi ke pajak. Dia beli itu bunga untuk ramu-ramu kemenyan ya, untuk mengobati saya. Bilangnya seperti ini sama saudara saya yang sepupu. Uang mau beli apa, Wak? Saya mau beli bunga untuk obat orang gila yang di rumah. Dibilang saya orang gila, untuk mengobati orang gila. Saya bilang orang gila. Kalau nggak Bapak Saudara terkasih, kuasa Tuhan terjadi lagi. Ternyata Bapak ini sampai pulang ke rumahnya jam 5 sore, Bapak itu muntah darah habis-habisan, sehingga dia nggak bisa mengobati saya, Bapak Saudara terkasih. Itu kuasa Tuhan bekerja sangat luar biasa. Jadi itu hari yang kedua, hari yang ketiga akan terjadi lagi, saya harus dizikirkan, harus disantet lagi habis-habisan. Tapi itu saya sangat lemas, 3 hari saya nggak makan, sangat nggak berdaya. Saya di tempat tidur, orang tua, pokoknya jam 7 nanti kamu harus diobati. Saya nggak sanggup, saya bilang, saya nggak mau, saya bilang kayak gitu. Saya bilang sama orang tua, Mama kok tega ya Mak ya, buat saya seperti ini. Mama nggak capek buat saya seperti ini Mak, saya bilang kayak gitu. Aku sudah capek mengobatimu, uangku habis katanya. Aku bukan orang gila, aku bukan orang sakit, harus kalian santet, harus kalian obati aku seperti ini. Aku bilang kayak gitu, aku sehat, aku bilang. Kenapa sih kamu setiap aku lakukan kamu tahu, setiap apa yang kami lakukan kami tahu katanya. Siapa sih yang kau sembah katanya? Siapa yang kau sembah itu? Usah tahu semuanya. Saya nggak ada sembah dukun apapun. Justru kalian nyembah dukun. Saya bilang seperti percaya hal seperti itu. Saya bilang kayak gitu. Pokoknya kamu harus berobat. Pokoknya jam 7 nanti kamu sudah siap. Kayaknya Tuhan, aku nggak siap Tuhan. Saya bilang gitu. Aku lemah, aku nggak berdaya, aku nggak sanggup bangun. Saya bilang seperti itu. Ini udah pukul jam 7. Saya nggak sanggup Tuhan. Saya bilang kayak gitu. Ternyatanya ada Tuhan Yesus berkata sama saya, sangat nyata. Tuhan mengangkat tangan saya, ayo bangun anakku,
jangan takut. Aku ada bersamamu hari ini, katanya. Saya diberikan kekuatan sangat luar biasa, Bapak terkasih. Padahal saya nggak makan sama sekali. Saya memberikan kekuatan luar biasa, Tuhan. Ayo, bangun anakku. Bangunlah. Ternyata tangan Tuhan itu terasa dia mengangkat tangan saya. Sehingga saya punya kekuatan. Saya tantang mereka. Saya bilang sama orang tua, ayo mak, saya sudah siap. Jadi mama saya terkejut, kamu sudah siap? Sudah, saya bilang. Ayolah, semakin cepat kan semakin bagus, saya bilang. Ternyata saya pergi ke rumah wak saya tadi, mereka sudah ada sekitar 8 orang. Sama kiai yang tadi datang kira jam 1 siang. Ternyatanya malah saya tantang mereka, bilang gini, mah ini orangnya terlalu sedikit sih, aku bilang. Kalau semakin banyak semakin bagus. Mereka takut. Wah, anak ini kok berani gitu kan? Kamu kok menantang kami, katanya. Enggak, kan nggak ada salahnya, semakin banyak semakin bagus Pak. Saya bilang kayak gitu. Jadi kiai ini takut. Dia bilang kayak gini sama saudara, Bu, saya nggak bisa hari ini mengobati dia. Nah, saya ada urusan, katanya. Enggak Pak, kita kan sudah janji. Enggak Bu, saya nggak mau, katanya. Enggak, Bapak harus mau Pak. Kita sudah masak Pak. Kita sudah masak. Apa untuk tadi biasanya kalau Melayu itu kan kalau melakukan sesuatu masak ayam kampung gitu ya, ayam putih untuk saya gitu, terus sediakan air kemenyan gitu. Wah, karena harus melakukan seperti dirokiahkan, saya harus dirokiahkan saat itu juga. Ternyata kena orang tua, keluarga harus paksa mereka, Ustadz tadi. Jadi terjadilah saat itu penzikiran, saya sebelah orang tua, uak saya juga, jadi saya di tengah-tengah. Jadi di depan saya Ustadz tadi juga, Ustadz. Kalau kami bilang Ustadz, kalau aku tuh bilangnya kiai kali. Rupanya terjadilah zikir itu sampai bilang gini mereka, la ilaha illallah, la ilaha, maka semakin kencang saya ngangkat pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mereka pikir saya terus nyanyi, saya terus nyanyi ngangkat pujian seperti itu. Padahal saya nggak tahu pujian itu. Tapi saya yakin karena ada Tuhan Yesus bersama saya. Setelah itu kira pukul 1 jam, mereka terus zikir-zikir, ada pingsan 1 orang. Nyatanya sepupu saya pingsan, sepupu saya seorang perempuan, dia pingsan. Ternyatanya Rokia tadi berhenti. Nggak jadi karena ada yang pingsan. Ternyatanya bilang Kia tadi sudah selesai Bu, kita sudah selesai rokianya, aku sudah bisa pulang, katanya. Oh, ternyatanya ini langsung pulang. Nyatanya yang air tadi yang sudah dirokia tadi kan mereka minum air itu. Bawahnya kalau rokia itu berarti ada suatu mukjizat gitu ya. Jadi saya suruh minum, saya coba minum nggak ada masalah, saya nggak takut, saya bilang seperti itu. Ternyatanya saya bilang seperti ini sama keluarga, Mah, saya bisa keluar ya, saya bilang. Udah, kamu bisa keluar kok. Jadi saya menenangkan diri saya, bisa coba keluar untuk makan gitu ya. Ternyatanya masih belum berapa menit, dia bawa orang tua saya sudah ke depan, sudah di depan saya. Jadi saya dilarang lagi untuk pergi. Saya bilang gini, Mah, kok tiba-tiba Mama datang? Enggak, kamu nggak boleh pergi. Kamu harus di sini. Ya apalagi ini Tuhan, saya bilang seperti itu gitu. Ternyatanya mereka nanya sama saudara saya sepupu, kamu kenapa tiba-tiba pingsan? Gitu. Ternyatanya sepupu saya tadi melihat ada yang menjaga saya, Tuhan Yesus. Ada yang belakang dia, di belakang aku, di belakang si Isa, ada yang pakai baju jubah putih di belakang dia. Dia melihat saya, Tuhan Yesus ada belakang sama saya. Jadi pikir saya ini menyembah yang ilmu saya pernah apalah gitu ya. Seperti ada memegang sesuatu gitu, seperti ajimat gitu. Saya punya pelindungan yang nggak bisa terkalahkan gitu. Padahal itu hanya percaya itu Yesus yang sangat luar biasa yang menjaga saya gitu, Bapak Saudara terkasih. Ternyatanya saat itu saya nggak boleh lepas. Saya harus ditahan lagi, Bapak Saudara terkasih. Saya pikir saya hari yang kedua, saya pikir saya sudah lebih aman. Ternyatanya enggak. Ternyata saya harus melewati badai lagi, Bapak Saudara terkasih. Nyatanya menjelang pagi, saya sekitar 10 meter itu sangat jauh. Berarti mereka itu berkata, mereka punya rencana, tapi saya tahu apa yang mereka katakan. Padahal saya bukannya mendengar, enggak sama sekali. Tapi itulah karena Roh Kudus itu yang
mengasih tahu Roh Kudus. Mereka punya rencana sesuatu, nyatanya mereka harus mengobati saya tempat yang lebih tinggi. Seperti kiai gitu, yang khalifah, yang ilmunya lebih tinggi gitu, Bapak Ibu terkasih. Ternyata saya ditipu lagi dengan orang tua saya. Biasanya saya hari ketiga saya harus pulang ke kota saya gitu. Ternyatanya adik saya sudah marah. Kenapa kamu merengut? Saya bilang kayak gitu. Adik saya merasakan gini, enggak, ya kamu nggak usah merengut, saya bilang. Karena ada sesuatu kan. Karena yang mendoakan saya tadi, yang Rokia sama saya tadi malam, dia harus ikut lagi untuk menunjukkan tempat khalifah yang lebih besar lagi. Udah saya tahu, saya bilang, kamu nggak usah takut, saya bilang sama adik saya. Adik saya sangat benci sama orang tua saya, karena orang tua saya melakukan saya seperti itu. Tentunya orang tua saya bohong saya bilang gini, Mak, saya kan pulang nanti kan? Iya, kamu pulang. Jadi, kok bapak ini ikut gitu, saya bilang. Enggak, ini bapak ini enggak ada, cuma ngikut kita aja, enggak ada punya apa-apa, katanya bilang kayak gitu. Jadi, sampai tujuannya itu ke kota kami itu pindah ke kota lain. Ternyatanya mama saya ini punya rencana untuk bawa saya. Saya bilang gini, Mah, ini kan arahnya udah beda ini, Mah. Saya bilang kayak gitu kan, arahnya sudah beda kok di sini. Harusnya arah kita kan ke sana, saya bilang gitu kan. Enggak, kamu nggak boleh pergi, kamu harus ikut kami, katanya. Loh, ngapain mau ngobati saya? Enggak, katanya, mau ngobati bapakmu, katanya. Loh, bapak kan sehat, kenapa harus diobati? Saya bilang, saya turun sini saja. Oh, kamu jangan bandel. Nanti kalau kamu melawan, katanya, saya tolak kamu di sini, katanya. Mau dijatuhkan saya di situ, biar kalau mati ditabrak truk sekalian, katanya. Ya, orang tua saya berkata seperti itu, sangat luar biasa, saya bilang. Orang tua bisa seperti itu, gitu. Saya harus mengikuti Bapak Ibu terkasih. Ternyata Tuhan juga berkata, jangan takut, tidak seperti apa yang kau alami, tidak seperti apa yang kau pikirkan, katanya. Ternyata sampai tujuan khalifah tadi, ternyata ada orang pesta. Biasanya tempat kalau ada orang pesta itu kalau melakukan rokiah lagi itu gagal, karena nggak konsentrasi, bisa gagal. Sampai di sana saya ditanya, bikin Bapak khalifah tadi bilang seperti ini, siapa yang mau berobat saya? Saya bilang gitu. Kamu mau? Saya nggak mau, saya bilang. Jadi ibu kenapa harus bawa dia kalau dia nggak mau, katanya. Dia Pak sudah baca Alkitab, percaya sama Tuhan mereka, Tuhan Yesus itu, katanya. Bilang seperti itu. Jadi ibu salah tempat. Itu kalau mereka yang mau bawa kemari tanpa seizin dia nggak bisa. Kalau dia mau bisa kita lakukan, tapi kalau dia nggak mau nggak bisa kita lakukan. Kenapa ibu harus bawa dia, katanya. Bisa nggak luar biasa kebaikan Tuhan, Bapak Saudara terkasih. Saat itu saya bertanya sama khalifah tadi, padahal saya nggak pandai berbicara, karena ada Roh Kudus bersama saya, bukan saya lagi berkata, tapi Roh Kudus itu yang membela saya, bilang seperti ini. Dia kena berdosa, Pak, karena gara-gara dia berdosa, kami berdosa. Jadi saya bilang, dosa mana yang Mama maksud, saya bilang seperti itu. Bukankah kalau kita di agama kita Muslim itu, kalau kita sudah dewasa, kita itu kan dosa kan kita sendiri yang menanggung, saya bilang kayak gitu. Iya, katanya. Jadi dosa mana yang kalian maksud, saya bilang. Kita ke surga nggak dibonceng. Ke surga kita sendiri-sendiri. Mama nggak bisa menyelamatkanku, aku bilang. Kalau bisa, surga itu dibayar, aku nggak perlu melakukan kebaikan, aku melakukan dosa, kejahatan. Aku tinggal cari uang banyak, aku upah sama orang, aku bayar orang untuk melakukan kebaikan untuk masuk surga. Itu enggak, aku bilang. Mama jangan bodoh, mau ditipui, saya bilang kayak gitu. Dosa kita sendiri menentukan. Mama surga, mama sendiri menentukan, nggak bisa dibonceng, saya bilang seperti itu. Gitu. Jadi khalifah ini bilang, apapun ibu lakukan, apapun ibu katakan, dia lebih banyak lagi pengalamannya, Bu, katanya. Ibu nggak bisa ngomong apa-apa lagi, katanya. Jadi kalian nggak bisa bilang saya berdosa, saya bilang seperti itu. Dosa aku sendiri yang menanggung, bukan kalian, saya bilang kayak gitu. Jadi Ustadz yang tadi diam saja. Saya bilang seperti ini, Pak, saya bilang gitu kan sama Bapak yang khalifah tadi, bukankah Pak, saya bilang seperti itu, seorang ibu melindungi anaknya, saya bilang, iya, seorang binatang saja Pak, saya bilang, ayam, seekor ayam, padahal kita ini bukan mengambil anaknya, kita cuma lewat, tapi induknya sudah matu kita, karena penjagaan dia sangat luar biasa untuk melindungi anaknya, sedangkan orang tuaku, gue bilang, aku dipukuli, dihina, dicaci maki, dipijak, orang tua aku diam saja Pak, saya bilang seperti itu. Kok tega, aku bilang kayak gitu kan. Berarti
Orang seorang binatang aja bisa menjaga anaknya. Masa saya sendiri sebagai orang tua nggak bisa menjaga anaknya, Pak? Saya bilang seperti itu. Saya sangat nangis, Bapak Saudara terkasih, melihat orang tua saya tadi. Karena orang tua saya itu sangat sayang kepada saya, maka dia melakukan hal yang seperti itu. Karena orang tua saya karena nggak tahu apa yang dilakukannya sehingga dia melakukan seperti itu. Jadi saya coba diam saja. Jadi Khalifah ini bilang gini, berpesan sama orang tua saya, Ibu, lepaskan saja dia sudah tahu memilih jalan yang mana yang terbaik, lepaskan saja dia. Ternyatanya saat itu orang tua saya mengasih saya satu pilihan. Sampai ke rumah tujuan, dikasih 2 pilihan, kamu pilih yang mana? Katanya. Pilih orang tua kah? Atau aku pilih Tuhanku seperti itu? Jadi aku milih Tuhan gitu. Ternyata aku usir dari rumah. Sekarang kau pergi dari rumah ini. Kalau kamu langkah dari rumah ini, kau mati ditabrak mobil. Katanya. Nanti kalau kau berumah tangga, kalau kamu punya keturunan, kamu mati juga katanya. Sampai situ saya menangis, Bapak Saudara terkasih. Tuhan, tolong saya bilang. Saya melangkah dari rumah, itu tengah malam, kira-kira jam 9 malam saya melangkah dari rumah. Tuhan Yesus tolong saya bilang. Saya berjalan. Tuhan tolong saya bilang gitu. Saya melangkah dari rumah, saya nggak bawa apa-apa. Saya nggak punya uang, nggak ada bajunya saya bawa. Saya hanya baju di dalam yang baju yang saya pakai aja. Saya keluar dari rumah, saya tidur di jalanan 1 malam, Bapak Saudara. Begitu dinginnya, saya tidur di jalanan. Saya harus bagaimana saya bisa berjalan hidup untuk besok-besoknya gitu. Saya tidur 1 malaman, saya telepon teman saya, bantu saya bilang kayak gitu. Ternyata teman saya bantu saya untuk mencari tempat kos-kosan. Ternyata saya bisa kos, waktu sudah terkasih, saya pergi kos untuk sambil bekerja. Ternyata orang tua saya sudah membuang saya, sudah nggak diakui sebagai anak, sudah dibuangkan. Aku nggak mengaku lagi kau sebagai anakku. Kamu lah pergi sana, katanya bilang kayak gitu. Ternyata firman Tuhan berkata, jika engkau ikut aku tinggalkan keluargamu, orang tuamu, kau nanti akan kuberikan 100 kali lipat ganda. Saya baca firman Tuhan itu sangat luar biasa. Firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi saya coba bekerja, menjalani hidup selama 1 tahun. Itu umur saya sekitar 17, umur 18, saya pergi ke gereja sambil cari layanan. Umur 19 sampai umur 18, umur 20 saya ke gereja dan masuk pelayanan, Bapak Saudara terkasih. Itu saya coba, itu saya 5 tahun nggak jumpa orang tua. Padahal tempat saya tujuan ini sama di tempat orang tua saya nggak begitu jauh, dekat. Cuma karena saya sudah dibuang dari keluarga, saya harus mandiri, saya bilang seperti itu. Karena ikut Tuhan nggak gampang. Kita harus rela dipukul, rela dianiaya, dicaci maki. Karena orang kalau lihat saya sangat benci gitu. Kalau mereka melihat saya, ini teman-teman saya sangat jijik gitu ya. Kayaknya yang saya lakukan sangat berdosa gitu. Karena saya ingat firman Tuhan, barang siapa ikut aku, kau akan dibencikan karena namaku, katanya. Oh, begitu besar firman Tuhan, begitu sangat berkuasa firman Tuhan ini. Ternyata sebelum aku dibenci, Tuhan Yesus sudah dibenci dahulu. Ikut Tuhan Yesus nggak gampang, kita rela dihina, dicaci maki, diludahi gitu. Saya ingat waktu saya mau diludahi, saya belum sempat diludahi. Saya ingat Tuhan Yesus juga diludahi. Ternyatanya apa yang Tuhan Yesus rasakan, penganiayaan, caci makian, itu saya juga merasakan hal yang sama. Ternyata itu kehidupan itu nggak gampang, ikut Tuhan Yesus nggak gampang, kita penuh pengorbanan, penuh pikul salib. Tetapi Tuhan Yesus akan kembalikan semuanya 100 kali lipat ganda. Jika kita berani meninggalkan segala sesuatu, Tuhan selalu ada bersama kita, Bapak Saudara terkasih. Ternyatanya saat itu saya pelayanan Bapak Saudara terkasih, sekitar umur saya sudah menjelang 26 tahun, saya coba mencari pasangan hidup. Saya coba cari pasangan hidup untuk berumah tangga. Saya terus pelayanan. Saya pelayanan juga saat itu, nyatanya 5 tahun Tuhan jawab doaku. Ternyatanya Tuhan kembalikan keluargaku satu persatu. Begitu juga abangku yang memukul aku, yang menganiayaku. Padahal aku hanya orang-orang biasa saja, tetapi ada kasih. Aku nggak memandang yang mereka lakukan dulu.
karena ada kasih Tuhan bersamaku, karena ada kasih Tuhan bersamaku, jadi aku melakukan seperti ini. Ya, abangku butuh pertolongan karena istrinya mau melahirkan, dia butuh aku gitu. Karena aku nggak bisa bantu dalam keadaan keuangan, tapi aku bisa bantu tenaga, bisa bantu gitu. Nyatanya aku bantu abangku, dia bisa jumpai aku. Nyatanya abangku ini datang kepada aku kasih air minum, abang mau minum. Mau katanya. Ya udah. Nyatanya sampai saya bilang gini, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa Engkau jawab doaku, bahwa abangku yang telah memukuli aku, dia bisa datang kepadaku. Aku bilang seperti itu, terima kasih Tuhan. Ternyata begitu juga adikku yang mau merencana sesuatu tadi, yang menganiaya aku juga, dia pun juga datang kepadaku. Dia berumah tangga, mau menikah, dia harus jumpai aku karena aku kan penjahit gitu ya, penjahit baju gitu, baju pernikahan bisa gitu. Dia harus jumpai aku, itulah cara Tuhan untuk menjumpaiku adik-adikku tadi. Ternyata satu persatu kakak, abang, adik udah bisa aku jumpai, puji Tuhan. 5 tahun aku dijawab doaku seperti itu, sampai sekarang sudah 12 tahun, masih 90% Bapak Ibu Saudara terkasih. Orang tua bos saya laki-laki belum bisa menerima saya, dan juga adik saya ke nomor 7 belum bisa menerima saya, tapi saya percaya jika saya ikut Tuhan Yesus, jika saya hidup dalam Tuhan, pasti mereka akan menerima saya, Bapak Ibu terkasih. Saya saat itu sudah berserah sama Tuhan. Tuhan, hidupku untukmu. Yang penting aku bisa mengenal Tuhan sangat luar biasa. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan, Bapak Ibu terkasih. Luar dari itu tidak ada. Hanya kasih Yesus yang bisa mengubahkan segala sesuatu. Karena ikut Tuhan nggak begitu gampang. Kita perlu proses. Kita harus tahan menderita, harus tahan dianiaya, harus tahan diuji. Karena kita harus memikul salib, Bapak Ibu terkasih. Kita nggak gampang kita ikut Tuhan begitu enaknya, enggak. Kita harus melewati puing-puing, kerikil-kerikil, tapi kita akan memberikan kemenangan sampai akhirnya. Sampai saya bilang seperti ini, Tuhan, apapun yang Kau tetapkan hidupku, dan aku hanya melayanimu. Puji Tuhan, sampai sekarang kami ini berdua sama suami tetap pelayanan untuk Tuhan. Sampai sekarang itu sangat luar biasa. Kami bersyukur. Dan saya juga bersyukur setelah saya mengenal firman Tuhan, sangat jauh beda dengan saya yang dulu. Mungkin saya yang dulu pernah melakukan kebohongan atau apa, karena sudah ikut Tuhan Yesus sangat luar biasa, sudah jauh bedanya, sangat lebih hati-hati lagi ikut Tuhan. Kita berjaga hati paling utama, berjaga lidah. Itu paling utama. Itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, kesaksian saya, puji Tuhan sampai sekarang, saya ini bisa melayani Tuhan dengan kerinduan, Bapak Ibu Saudara terkasih, karena umur saya 15 tahun, sampai sekarang sudah 12 tahun saya mengikut Tuhan Yesus, sampai akhir, sampai saya menutup mata, tetap hidup untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih, ini kesaksian saya. Semoga kesaksian saya ini bisa menguatkan hati Bapak Ibu Saudara terkasih, agar kita sama-sama, bagi juga orang-orang yang dari kecilnya Kristen, tetaplah berjuang, tetaplah jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, jangan pernah berbalik ke yang lain, apapun tawaran yang indah, apapun tawaran yang tentang dunia, jangan pernah untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Karena bagian Bapak Saudara terkasih yang dari Kristen dari kecil sangat tidak ada tantangan, sangat enak, tinggal memilihkan jalan hidup, milih yang mana, Yesuskah atau dunia. Karena saya penuh percobaan, penuh ujian, ikut Tuhan Yesus nggak gampang, harus tahan menderita, dianiaya, dikucilkan. Sampai sekarang itu saya kalau pergi ke rumah orang tua, melewati gangnya, mereka itu kalau lihat saya, aduh, saya ini entah seperti apa mereka lihat, tapi saya nggak peduli, yang penting saya punya Yesus. Jadi itulah pesan saya Bapak kasih, jangan pernah untuk meninggalkan Tuhan Yesus, karena keselamatan hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Shalom.
Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi.